Halo guys, salam modif Godreja. Jadi buat kalian yang pengen Innova Zenith Q yang bisa ceper tapi nyaman, bisa banget kita upgrade dengan setup seperti ini. Nah, kita mau bahas satu persatu untuk si Zenith ini guys. Jadi apa aja yang kita upgrade dari bagian depannya. Nah, bagian depan ini basicnya sudah ada DRL-nya karena ini adalah Innova Zenith yang Q, dan ini sudah kita bikin juga untuk DRL-nya ini jadi glossy seperti ini guys. Tuh, kalian lihat, cek, ini semua jadi glossy seperti ini. Kita bikin kanan kiri semua itu gloss biar cakep, biar kelihatannya lebih eksklusif, lebih elegan ya. Dan juga untuk penerangan, karena si Zenith ini kebetulan kan kurang terang, banyak banget yang mengeluhkan Zenith tipe apa aja itu sangat gak terang. Ini kita punya solusi buat kalian yang pengen untuk Zenith kalian itu bisa terang tapi tanpa rubah headlamp, tanpa bongkar-bongkar untuk headlamp, dibelah-belah, diisi proji dan sebagainya. Ini kita punya opsi untuk kalian guys. Jadi gimana caranya? Kita mau lihat untuk si Zenith ini kita kasih untuk adanya fog lamp di bagian bawah, pakai yang proyektor seperti ini, dan dia ada untuk opsi warnanya ada 3 warna guys. Ada yang yellow, warm white, dan juga yang white. Nah, ini udah membantu keterangan juga lebih terang pastinya dibanding dengan standarnya, karena yang standarnya hanya LED biasa. Tapi nggak cukup kalau cuman proyektor, tapi juga udah kita tambahkan LED bar khusus yang size-nya memang pas banget untuk Zenith. Ini kita bisa cek. Nah, LED barnya ada di bagian depan sini, deket kita masukin guys, di dekat plat nomor sini ya. Kalian bisa lihat super rapi, super bagus. Jadi kalau kalian lihat bisa terang banget, bisa enak banget. Tapi kalau kalian matiin, kalian tetap pengen kelihatannya clean, itu juga nggak jadi masalah guys buat kalian nih. LED barnya udah kita pasangin, plug and play, kita bikinin bracket di bagian dalam sini ya dengan bagus, dengan rapi. Kalau kita matiin, dia akan jadi kayak gini. Nah, bener-bener bersih guys, bener-bener kayak nggak pakai apa-apa ya. Tuh, pasti nggak kelihatan, tapi kalau kita nyalain, dia langsung akan terang seperti ini. Nah, dia seperti itu guys. Jadi ini kita bisa nyalain, matiin semua lewat button yang khusus di bagian dalam sini. Import dari Jepang, ini partsnya original from Japan ya. Jadi kualitasnya pun kalian juga udah nggak perlu untuk ragukan seperti itu. Nah, kita juga mau cek lagi di bagian samping sini. Untuk si Zenith ini kita pindah ke bagian samping guys. Nah, untuk Zenith ini kebetulan di bagian over fender langsung kita bikin jadi body color. Kita repaint, kalau kalian lihat juga warnanya juga oke ya. Warnanya bisa mirip banget dengan warna si mutiara si Zenith ini. Ini kalian cek, tipis, bagus. Kita hapus tuh. Kalau Zenith kan biasanya banyak kulit jeruknya ya. Kita ilangin kulit jeruknya, kita ganti, kita repaint. Oke banget, simple tapi elegan kelihatannya. Dan kalau kalian lihat ya, di bagian kaki-kakinya bukan kaki-kaki yang biasa guys. Zenith itu umumnya dia 6-7 jari baru bisa. Pengen Innova Zenith kalian itu bisa cakep, ceper, dan nyaman untuk harian, ini bisa jadi opsi buat kalian. Setupnya seperti ini, kita ganti pakai lowering spring, super enak guys, super nyaman. Ini kita pakai ring 19, tapi naikannya pun juga super enak, super nyaman ya, nggak keras, bantingan juga enak, untuk jalan jauh juga nggak ada masalah. Dan pastinya ya, kalian harus perhatikan ini, dia nggak keserot. Nah, untuk velg kita pakai dari Work Emotion, original from Japan, warnanya cakep juga. Sampingnya ini polish ya, polish chrome gini, tengahnya ini ada gun-metalnya, dan di bagian tengah ini, ke bagian tengah senternya ini warnanya dia juga chrome. Jadi cakep banget, tampilannya juga oke banget, fitmentnya cakep, tampilan oke, dan pastinya harus nyaman guys. Seperti itu, kita kombinasi sama warna body yang full white gini, dan emblem-emblem yang nggak kita bikin jadi black chrome guys. Ini kita bikinin chrome tetepan biar nyambung sama si velg yang masih ada warna polish chrome-nya gitu. Nah, ini di bagian samping sini guys, list-list kacanya udah kita bikin semuanya ini jadi black chrome semua kalau kalian lihat ya. Kemudian untuk si Zenith ini juga sudah kita upgrade di bagian body kit ini, kita bikin semuanya body molding jadi black glossy aja. Plus di bagian over fender belakang pun juga sama, kita pakai yang body color kayak gini. Nah, fitmentnya bagian belakang juga kalau kalian lihat ini juga bagus, sama dengan depan 5 jari sempit aja. Tampilannya pas. Kalau Zenith biasa kan cukup tinggi nih seginian ya, sudah nggak ada lagi, udah kelihatannya lebih pas, lebih proporsional. Dan juga kita mau lihat ke bagian belakang dari si Zenith ini, karena dia nggak kalah cakep guys, gitu. Nah, bagian belakangnya bisa diapakan? Bagian belakang dari Zenith ini udah kita modif juga. Pastinya stop lampnya langsung kita ganti pakai yang modelnya Lexus seperti ini. Dia modelnya smoke kalau kalian lihat ya. Ini kita matiin lampunya, dia langsung akan jadi
hitam. Udah pakai yang smoke seperti ini kalau kalian lihat, dan ada aksen-aksen di bagian bagian tengah ini. Kita bikin dia juga jadi yang warna black glossy seperti ini biar nyatu dan bisa kamuflase sama si terang LED di bagian belakangnya gitu guys. Nah, emblem-emblem seperti yang bagian depan juga kita masih biarin chrome, nggak masalah, tapi di bagian terang LED belakang kita bikin dia jadi warna black chrome seperti ini gitu. Nah, kemudian kita juga mau cek untuk si Zenik ini. Zenik ini di bagian body kit depan dan belakang keduanya itu udah kita bikin jadi glossy. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kita ini, body kitnya ini udah full glossy guys. Sebelumnya dia itu matte doff ya, tapi ini udah kita bikin full jadi gloss kayak gini. Memang kalau kita bikin body color gini seperti overfender dan juga untuk body kitnya kita bikin jadi gloss, itu kalau finishingnya oke ya, pasti akan kelihatan lebih cakep guys. Di semua mobil kelihatannya pasti akan lebih mewah, lebih mahal lah guys. Nah, ini kalau kita mau lihat dia, kita repaint di bagian warna black glossnya nggak hanya di bagian bawah, tapi kita sampai ke bagian sini guys. Jadi kalian harus perhatikan untuk Zenik tuh dia berhentinya di sini. Nah, ini dia berhentinya di sini untuk warna glossy-nya. Jadi otomatis itu harus pas, harus bagus. Gitu, ini udah kita selesaikan. Modelista tengah kita biarin tetap dia jadi warna silver yang matte. Nah, kita juga mau lihat nih untuk matte-nya di bagian belakang, karpetnya ya rapi, bagus. Kalau kalian lihat flat seperti ini kelihatannya juga rapi. Kita mau taruh-taruh barang juga enak, nggak takut si jok ini kotor, nggak takut joknya itu ternoda dan sebagainya ya. Lebih enak kalau udah kita kasih matte seperti ini. Nggak hanya di bagian bodi luar, tapi kita juga upgrade di bagian bodi dalam. Nah, ini udah kita peredam full untuk si Zenik ini. Kalian bisa lihat ya, ini udah bener-bener kedap, bener-bener enak. Zenik itu kalau kalian kira bodinya tebel, itu nggak sama sekali guys. Itu salah besar, karena kita kerjakan Zenik sangat-sangat banyak. Mesinnya memang udah tenang guys, bener. Tapi bodinya itu kelontangan nggak karuan, bikin bising banget. Mulai dari roda, dari mesin, itu harus kita treatment ulang, jadi biar cakep, biar kelihatannya juga bisa lebih nyaman, dipakai juga lebih enak. Kita treatment di bagian peradamannya biar lebih enak. Ini udah kelihatan tebel banget, udah kelihatan oke banget ya. Nah, di bagian interior dari si Zenik ini guys, Zenik ini kebetulan udah kita upgrade juga. Interiornya yang before-nya itu banyak banget silver, campuran warna matte. Kita bikin kombinasi antara karbon, snake karbon ya, piton karbon. Kita kombinasi sama warna-warna yang black gloss kayak gini, black piano. Kita kombinasi. Kalau kalian cek di sini, ini kita pakai black piano. Tengah ini pun juga sama, kita pakai yang black piano. Nah, piano black semua kita kombinasi sama aksen karbon di bagian samping sini. Ini sebagai aksen karbon si Zenik ini biar kelihatan agak berbeda, biar kelihatan lebih eksklusif guys. Nah, tapi nggak hanya itu. Karena di bagian dalam pun juga sebenarnya ini sudah kita bikin jadi karbon juga guys. Nah, ini kita mau cek nih. Ini sudah kita bikin jadi full karbon di bagian depan sini, bagian samping sini, bagian panel kecil di bagian tengah ini, dan juga panel konsol di bagian tengah sini semua udah kita bikin jadi karbon. Jadi memang biar kelihatan lebih beda, lebih eksklusif ya dari eksterior, tapi di interior juga tetap kita mau biar kelihatannya itu lebih sporty. Jadi kita kasih aksen-aksen karbon di sini, dan kalian juga bisa lihat karbonnya bagus guys, enggak yang geradakan, enggak yang kusem, enggak yang gelombang-gelombang, semua mulus ya. Lihat sampai ke sini guys, nih di kisi-kisi AC ini susah banget guys, bongkarnya aja susah, apalagi karboninya kecil banget, bener-bener tipis ya, tapi beres juga akhirnya. Beres kita karbonkan juga, jadi cakep banget. Konsol ini super gede ke bawah, ini juga udah kita bikin jadi snake karbon bagian tengah, dan di bagian coin tray sini karpetnya yang tadi guys udah kita aplikasikan. Dan nggak hanya itu, sampai ke seal plate-nya kita harus bikin dia jadi juga karbon guys. Jadi seal plate-nya pun juga karbon, jadi bagus. Terpasangnya juga cakep ya, aksen-aksen karbon, kombinasinya pun itu juga dapat banget. Nah, untuk Zenik ini nggak hanya itu aja, tapi masih ada juga untuk adanya vacuum door. Jadi ini dia soft closing door guys. Kalian lihat, dia otomatis langsung akan nutup. Jadi Zenik itu kebanyakan udah nutup kenceng kayak gini, tapi dia masih nggak menutup. Tapi beda halnya dengan Zenik ini guys. Ini sudah kita lengkapi menggunakan vacuum door. Kita aplikasikan di bagian pintu ini. Kita aplikasikan dengan teknologi kita ya, yang biasa kita pasang dengan SOP kita juga pastinya. Ini kita pasangkan plug and play. Jadi nggak ada lagi masalah-masalah kalau kalian nutup gini dia nggak kenceng, itu udah nggak ada, karena dia bisa soft close sendiri. Bagian samping kita bisa terapkan juga untuk Ribbon, untuk Fortuner, untuk Zenik, gini Alphard juga bisa, Land Cruiser 200 itu semua bisa. Jadi udah enak banget ya. Ini kita mau nutup ya gini aja, dia udah langsung akan nutup sendiri gitu. Nah, kalian juga bisa lihat detailnya
rata, bener-bener rata ya, nggak sampai nyisil seperti ini, tapi dia bener-bener bisa flat. Tuh, yang bagus itu guys, jadi kalian harus perhatikan itu, dia bener-bener bisa flat, bener-bener bisa rata. Jadi memang itu yang harus kita kejar dalam detail pengerjaan kita. Nah, kita pindah ke bagian terakhir, yaitu di bagian permesinannya. Kita sudah kerjakan apa aja untuk si Zenik ini. Nah, untuk si Zenik ini nggak hanya kita kerjakan di bagian eksterior, interior, dan kaki, tapi kita juga kerjakan dia di bagian permesinannya. Udah kita kasih untuk hidrolik, karena sebelumnya dia masih pakai yang, nah, cantolan kayak gini guys, panas dan juga nggak praktis ya. Kalau kita kasih hidrolik seperti ini, yang pertama itu pastinya plug and play. Setelah plug and play, dia juga pemasangannya pun juga rapi dan bagus. Kita tambahkan, plus kita juga udah tambahkan untuk adanya Hurricane XCS Competition, biar lebih enak, biar lebih stabil ya guys ya. Untuk kelistrikan dari mobil ini semuanya itu oke, semuanya itu prima, semuanya itu maksimal. Kita kasih untuk adanya XCS ini, biar semua kelistrikan dari si Zenik ini pun juga semuanya itu bisa rata guys, semuanya itu bisa flat, bisa senada, jadi nggak campur-campur, bikin si mesin atau si baterai itu bikin jadi lebih kerja lebih keras atau lebih pusing. Jadi kita kasih gini, plus kita tambahkan juga untuk adanya strut bar di bagian depan, biar lebih stabil, biar lebih rigid, dan dia nggak hanya di bagian depan, karena sebenarnya yang paling penting ada di bagian belakangnya. Bagian belakang pun juga udah kita tambahkan untuk stabilizer belakang plus stabilizer depan, biar nyaman untuk harian, biar nyaman untuk ngebut juga, nikung-nikung manuver, semua itu udah enak seperti itu guys. Nah, kalian juga bisa lihat kaca filmnya pun ini juga bagus, bener-bener gelap kayak gini ya, nggak bikin rawang, nggak bikin kelihatan ke bagian dalam, bener-bener hitam, bener-bener bagus. Dan ini kita sudah aplikasikan untuk bagian depan, samping sampai ke belakang itu sudah kita tambahkan semua. Jadi buat kalian yang para pengguna Innova Zenik, ini bisa jadi inspirasi modif buat kalian mungkin ya. Kita modif dengan konsep full white gini. Full black pun bukan jadi masalah guys. Kita full black, mobilnya hitam, tapi pengen di konsep kayak gini, itu juga bisa banget. Seperti yang ada di Zenik di sebelah kita ini. Jadi buat kalian yang pengen modif, langsung kontak kita aja. Apapun yang kita bisa kerjakan di mobil ini, kita bisa terapkan di mobil kalian. Mau tahu produk kita apa aja, parts kita apa aja, kontak kita konsultasi. Oke, seperti itu guys. Jadi terima kasih guys sudah nonton video kita. See you and goodbye.